Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Meliza selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia dan saya cintai teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dini Sela, yang kedua ada Khalifia Septiani, yang ketiga ada Feni Ratna, yang keempat ada Jihan Syafira, yang kelima ada Selsa Atta, yang keenam ada Dewi Yayan, dan yang terakhir ada Inayatul Maula, yaitu saya sendiri. Sebelumnya langsung saja kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya, serta berbagai jenis pelayanan. Pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Kemudian, faktor konsumsi internal, yaitu faktor yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang. Faktor internal meliputi 1. Motivasi, yakni dorongan untuk mengatur atau mengelola pembelanjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Sikap hidup, yakni kebiasaan atau perilaku yang berkembang di lingkungan keluarga yang merupakan hasil didikan sejak dini, seperti kebiasaan memasak atau membeli makanan siap saji. Selanjutnya yaitu kepribadian, yakni sifat dasar manusia yang secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab atas pola konsumsi masyarakat, seperti sikap hemat atau boros. Faktor konsumsi ekstern. Faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang meliputi pendapatan, yaitu besarnya pendapatan berpengaruh terhadap besarnya nilai konsumsi. Umumnya, semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Sebaliknya, jika pendapatan rendah, maka tidak banyak melakukan kegiatan konsumsi. Yang kedua yaitu tingkat harga. Apabila harga barang dan jasa kebutuhan hidup meningkat, maka konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak. Dengan kata lain, kenaikan harga barang menurunkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka tingkat konsumsi akan naik. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan, yakni adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh lingkungan masyarakat tertentu, seperti upacara adat, pernikahan, perayaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakat, yakni perilaku konsumsi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan rumah tangga. Yang terakhir yaitu keluarga, yakni sikap dan perilaku konsumsi, baik secara individu maupun kelompok yang tinggal bersama keluarga. Mengapa tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi? Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Demikian juga dengan perilaku tabungan. Apabila pendapatan seseorang meningkat, baik untuk konsumsi maupun tabungan, akan sama-sama bertambah. Akan tetapi, berlaku pada masyarakat dengan kehidupan ekonomi yang relatif sudah mapan. Laju pertumbuhan ekonomi yang berubah dari tahun ke tahun berpengaruh pula terhadap pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh masyarakat, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat dalam berkonsumsi. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur tingkat penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya yang diatur dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengeluaran pemerintah ini umumnya berpengaruh dan memberikan dampak terhadap suatu perekonomian. Sektor yang berpengaruh pada nilai besaran pengeluaran pemerintah,
Yang pertama, sektor produksi. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap nilai produksi barang ataupun jasa, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap tingkat produksi barang dan jasa secara langsung. Pemerintah melakukan pengeluaran dalam sektor publik, berupa pengeluaran untuk pendidikan. Namun pengeluaran dalam sektor pendidikan pengaruhnya tidak langsung dalam perekonomian. Namun, dengan tingkat pendidikan, maka suatu negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kualitas produksi yang dihasilkan. Yang kedua, sektor distribusi. Dalam sektor distribusi, pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti pengeluaran belanja untuk subsidi. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan, misalnya listrik, BBM, dan lainnya. Selain itu, subsidi dalam bidang pendidikan turut berpengaruh untuk membiayai masyarakat kurang mampu untuk menempuh pendidikan setingkat SD sampai SLTA. Dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa depan. Namun, apabila pemerintah tidak mengeluarkan anggaran pengeluaran untuk kepentingan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang dan jasa akan berbeda pengaruhnya dan hanya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat dengan perekonomian rendah tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dan tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang ketiga yaitu sektor konsumsi. Masyarakat dalam sektor ini, tingkat konsumsi masyarakat akan barang dan jasa berpengaruh secara langsung dan tidak langsung. Dengan adanya belanja atau pengeluaran pemerintah dalam sektor ini, dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa yang sama. Misalnya seperti subsidi yang dilakukan pemerintah dalam penjualan BBM. Masyarakat kurang mampu dapat membeli BBM, sedangkan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke atas dapat menambah tingkat konsumsinya terhadap BBM. Dan yang keempat yaitu sektor keseimbangan. Perekonomian pemerintah suatu negara setiap tahunnya pasti memiliki target peningkatan perekonomian untuk negaranya. Peningkatan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur alokasi anggaran dan tingkat pengeluarannya. Misalnya, pemerintah dapat mengatur tingkat anggaran dana yang cukup tinggi terhadap sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Namun, apabila penerimaan negara tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebelumnya, maka pemerintah dapat mengubah pola pembiayaan dengan defisit anggaran. Pendapatan suatu negara dapat dari sektor penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri selanjutnya dibagi menjadi dua sektor, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Pendapatan negara yang diperoleh dari perpajakan cenderung lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan aspek penerimaan utama dan penting bagi sebuah negara. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pengeluaran pemerintah terdapat berbagai sektor dalam bidang perekonomian yang berpengaruh pada nilai besaran pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Namun apabila pemerintah tidak mengeluarkan anggaran pengeluaran untuk kepentingan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda pengaruhnya dan hanya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat dengan perekonomian rendah tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dan tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian, perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter, perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja, perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.